Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Gatama dari kelas 1C D3 Teknik Elektronika. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara mengukur masing-masing voltase dan arus rangkaian seri dan paralel rangkaian resistor. Rangkaiannya seperti gambar di sini. Ini rangkaian seri dan ini rangkaian paralel. Mari kita hitung voltasenya. Saya menggunakan catu daya 5 volt sebagai sumber tegangan. Kita tancapkan ke ujung-ujung resistor. Lalu pada multimeter kita arahkan ke DCV kali 10. Kita ukur per resistor. Caranya begini. Nah, di AVO menunjukkan angka 1. Cara menghitung adalah 1 dikali 10 akan menunjukkan 1 dikali 10 dibagi skala dari penunjuknya adalah yang kita pakai 10 dCV. Jadi tegangan pada anggap saja R1 itu adalah 1 volt. Lalu kita ukur R2. R2 jarum menunjukkan 0,4 volt. Caranya menghitung sama seperti cara menghitung R1 tadi. Jarum menunjuk dikali selektor, lalu dibagi skala dari penunjuk tersebut. Kita ukur R3. R3 menunjukkan 3,2 volt DC. Nah, sekarang kita ukur arusnya. Cara mengukur arus adalah kita harus memutus satu aliran, salah satu sumber, dan diukur gini. Sebelumnya selektor kita ubah ke DCMA. Kita pakai yang 25 mA saja. Kita cek. Nah, di skala menunjukkan 51. Kita pakai yang 250, skala 250. Jadi 50 dikali 25 dibagi 250. Jadi arus pada R1 adalah 5 mA. Nah, kita ukur R2. Nah, kita putuskan dulu yang tersambung ini, kita putuskan. Nah, itu putus, tidak satu jalur. Kita ukur. Jarum menunjukkan sama 5 mA. Kita sambungkan lagi, kita ukur R3. Caranya sama seperti mengukur R1 dan R2.
ini nilainya sama. Jadi rangkaian seri adalah untuk membagi tegangan. Harus rangkaian seri itu sama semua. Kita ukur yang rangkaian paralel sekarang. Nah, rangkaian seperti gambar, kita tancapkan catu daya ke kaki-kaki resistor. Kita tancapkan sini. Ini sama sini. Nah, kita ukur tegangannya dulu. Kita ukur voltase. Jangan lupa selektor kita arahkan ke 10 DC volt karena kita menggunakan 5 volt DC. Kita ukur R1-nya. R1-nya di skala menunjukkan 4,8 volt. Kita ukur R2. Kita ukur R2-nya. R2 menunjukkan tegangan 4,8 volt juga. Cara menghitung volt sama seperti tadi ya. Kita hitung R3-nya. Sama juga. Oke, sekarang kita akan mengukur arus dari rangkaian paralel. Kita pindahkan catu daya plus supaya memutus rangkaian. Lalu kita arahkan selektor AVO ke 250 mA. Lalu kita ukur catu daya ke R1. Jarum skala menunjukkan 53. Jadi 53 dikali 250 dibagi 250. Jadi arus dari R1 adalah 53 mA. Lanjut kita ukur R2-nya. Kita kembalikan lagi. Kita putuskan R1 dengan R2. Lalu kita ukur. Skala tetap di 250. Nah, di skala menunjukkan 51. 51 dikali 250 dibagi 250, jadi arus dari R2 adalah 52 mA. Lanjut kita hitung arus dari R3. Kita putuskan dulu rangkaian dengan R2. Nah, lalu kita ukur. Skala tetap di 250. Kita ukur ini. Nah, di jarum menunjukkan terlalu kecil, maka kita kecilkan skalanya. Nah, di jarum menunjukkan 101. Kita menggunakan skala 250. Jadi 100 dikali 25 dibagi 250. Jadi
arus dari R3 adalah 10 mA. Nah, itu tadi cara pengukuran rangkaian seri dan paralel. Jadi, rangkaian seri itu berfungsi untuk membagi tegangan, dan rangkaian paralel berfungsi untuk membagi arus dari tegangan tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan cara mengukur resistor menggunakan multimeter analog. Saya menggunakan resistor 220 ohm dengan gelang warna merah-merah, hitam-hitam, coklat dengan toleransi 1%. Kita arahkan selektor ke 10 kali, lalu kita kalibrasi terlebih dahulu dengan cara menyatukan ujung probe. Nah, kita lihat, kita putar ini sampai jarum menunjukkan angka 0. Nah, sudah. Jika sudah, kita tempelkan probe ke ujung-ujung kaki-kaki resistor. Di multimeter menunjukkan 20, menunjukkan 20, angka 20. Nah, cara menghitungnya 20 dikali 10 jadi 200 ohm. Hambatan ini adalah 200 ohm. Kenapa kok tidak pas 220? Karena resistor memiliki error atau toleransi, ada kurang ada lebih. Sekarang kita ukur ini resistor yang 100 ohm dengan gelang warna coklat, hitam, coklat, emas, toleransi 5% jika emas. Kita tetap menggunakan selektor dikali 10. Kita kalibrasi terlebih dahulu. Kita paskan jarumnya ke angka 0. Lalu kita ukur dengan menyatukan probe ke ujung-ujung resistor. Nah, jarum menunjukkan angka 8. 8 kali 10 sama dengan 80 ohm. Jadi resistor ini memiliki hambatan 80 ohm. Begitu. Sekarang saya akan menjelaskan cara membaca kode-kode kapasitor tersebut. Yang pertama, kita hitung. Kita lihat transistor yang pertama, yaitu tertulis 100 mikrofarad. Jadi maksimal kekuatan yang bisa ditampung kapasitor ini adalah 100 mikrofarad, dan voltase yang bisa dilewati kapasitor ini adalah 50 volt. Kita lanjut ke kapasitor kedua. Saya memiliki kapasitor keramik di kapasitor polar, kapasitor non polar. Nah, di sini tertulis
473C. 2A itu tertuju arus maksimal dari yang bisa dilalui kapasitor ini. 47 adalah satuan dari kapasitor ini atau muatan. 3 adalah pengalinya. Jadi 47 dikali 1000 sama dengan 4700 picofarad. C adalah kode toleransi dari kapasitor tersebut, yaitu kalau C 5%. Kita lanjut ke kapasitor nomor 3 atau yang terakhir. Di sini tertulis B6 8 ini tertulis B31. Seperti biasa 6 kita kalikan 63 kita kalikan 1, jadi 63. Nah, begitu cara menghitung atau membaca. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.